Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan tidak hanya sebatas bulan suci bagi umat muslim. Bulan ini juga dikenal dengan bulan yang penuh dengan keutamaan. Salah satunya dibuktikan dengan banyak peristiwa penting yang turun pada bulan ini, sehingga bulan Ramadan disebut dengan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Sejumlah peristiwa-peristiwa sejarah penting bagi umat Islam terjadi di bulan Ramadan. Apa sajakah peristiwa-peristiwa tersebut? Dirangkum dari berbagai sumber, inilah 10 peristiwa penting yang terjadi pada bulan Ramadan. Yang pertama, bulan diturunkannya Al-Quran. Beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang diturunkan di dalamnya permulaan Al-Quran sebagai petunjuk untuk manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pemisah antara yang benar dan yang salah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, beberapa hari yang ditentukan itu ialah bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan permulaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Para pakar tafsir dan hadis juga mencatat, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menurunkan kitab-kitab dan suhuf, yaitu kitab-kitab kecil selain Zabur, Taurat, Injil, dan Al-Quran kepada para rasul sebelumnya pada bulan Ramadan. Di dalam tafsir Ibnu Katsir juga disebutkan mengenai ayat ini dalam Al-Quran Al-Azim. Allah menyanjung bulan Ramadan dibandingkan bulan-bulan lain dengan dipilihnya sebagai waktu diturunkannya Al-Quran Al-Azim. Karena itu Allah mengistimewakannya. Hal ini juga memperjelas surah Al-Qadr ayat 1 yang berbunyi, sesungguhnya kami telah menurunkannya Al-Quran pada malam kemuliaan. Sedang malam kemuliaan yang dimaksud merupakan malam Lailatul Qadar yang jatuh pada bulan Ramadan. Kedua, pembebasan kota Mekah. Fathul Mekah atau pembebasan Mekah merupakan peristiwa yang terjadi pada tahun 630 Masehi, tepatnya pada tanggal 10 Ramadan atau 8 Hijriah, yaitu saat Rasulullah beserta 10.000 pasukan bergerak dari Madinah menuju Mekah dan kemudian menguasai Mekah secara keseluruhan, sekaligus menghancurkan berhala yang ditempatkan di dalam dan sekitar Ka'bah. Pada tahun 628 Masehi, kaum Quraisy dan Muslim dari Madinah menandatangani perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian tersebut terdapat kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Hubungan antara kaum Quraisy dan Muslimin pun membaik, hingga kemudian kesepakatan 10 tahun gencatan senjata dirusak oleh kaum Quraisy itu sendiri. Bersama dengan sekutunya Bani Bakr, mereka menyerang Bani Khuzzah yang merupakan sekutu kaum Muslimin. Padahal dalam perjanjian tersebut disebutkan salah satunya adalah bahwa kaum Quraisy dan kaum Muslimin dilarang saling menyerang, apalagi membunuh dari masing-masing anggota selama 10 tahun. Abu Sufyan yang kala itu menjadi kepala suku Quraisy di Mekah pergi ke Madinah untuk memperbaiki perjanjian yang telah dirusak itu. Tetapi Rasulullah menolak. Kemudian sekitar 10.000 orang pasukan muslim pergi ke Mekah yang segera menyerah dengan damai. Kaum Quraisy ketakutan, banyak suku-suku kafir yang meletakkan senjata. Bahkan Abu Sufyan kala itu akhirnya masuk Islam. Sebagai penghormatan atasnya, Nabi mendoakannya. Kemudian beliau berseru, barang siapa yang memasuki rumah Abu Sufyan, dia akan aman. Barang siapa yang menutup pintu rumahnya, dia akan aman. Dan barang siapa yang memasuki Masjidil Haram, dia juga akan aman. Penduduk Mekah pun kemudian berbondong-bondong menyatakan masuk Islam.
Pada saat kemenangan itu, Nabi tidak pernah merasa dendam atas derita yang dialami. Nabi tidak pernah merasa dendam atas derita yang dulu dialami di Mekah. Setiap kejahatan yang pernah beliau derita telah ia lupakan. Bahkan kemenangan itu terjadi hampir tanpa ada pertumpahan darah. Ketiga, Perang Badar. Peristiwa ini merupakan pertempuran besar pertama antara umat Islam melawan musuh-musuhnya. Perang ini terjadi pada 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Pasukan kecil kaum muslimin yang berjumlah 313 orang bertempur menghadapi pasukan Quraisy dari Mekah yang berjumlah 1000 orang. Setelah bertempur habis-habisan sekitar 2 jam, dalam keadaan sedang berpuasa dan kurang dalam segi perlengkapan, pasukan muslim menghancurkan barisan pertahanan pasukan Quraisy yang kemudian mundur dalam kekacauan. Sungguh Allah telah menolong kamu dalam peperangan Badar, padahal kamu adalah orang-orang yang lemah. Karena itu bertakwalah kepada Allah supaya kamu mensyukurinya. Quran Surat Al-Imran ayat 123. Yang keempat, peristiwa perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk. Ketika pengaruh Nabi Muhammad SAW tersebar ke pelosok semenanjung tanah Arab, ia memberikan pukulan kepada Romawi yang menjadi kekuatan besar di masa itu. Lantas Hercules, Kaisar Romawi Timur atau Bizantin, memutuskan untuk memblokir pengaruh umat Islam dengan utara tanah Arab. Bila berita itu sampai ke pengetahuan Nabi Muhammad SAW, beliau mengarahkan umat Islam berkumpul untuk menghadapi. Pada waktu itu tanah Arab dilanda panas dan kesusahan. Keimanan umat Islam saat itu benar-benar teruji. Namun mereka tetap taat kepada perintah Nabi Muhammad SAW. Beliau sendiri memimpin tentara sebanyak 30.000 anggota ke utara Madinah. Bila tentara Islam tiba di Tabuk, tentara Romawi tidak berada di situ. Sebaliknya, Romawi menarik diri saat mengetahui serangan pasukan Nabi Muhammad SAW yang sangat banyak. Tentara Islam terus menggasak Romawi sehingga termaterai perjanjian antara Islam dan Romawi. Sebagai persetujuan, Romawi tunduk dan bernaung di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan dikenakan pajak sebesar 3.000 dinar setiap tahun. Yang kelima, Islam sampai ke Yaman. Yaman terletak di selatan semenanjung tanah Arab. Nabi Muhammad SAW mengutus Ali bin Abi Thalib dengan membawa surat beliau untuk penduduk Yaman, khususnya suku Hamdan. Tidak butuh waktu lama, hanya dalam waktu 1 hari saja mereka semua memeluk agama Islam secara aman. Peristiwa bersejarah itu terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-10 Hijriah. Yang keenam, Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza. Setelah umat Islam membebaskan kota Mekah, Nabi Muhammad SAW mensucikannya dengan memusnahkan 360 patung di sekeliling Ka'bah. 5 hari sebelum berakhirnya Ramadan tahun ke-9 Hijriah, ia mengirim Khalid bin Walid untuk memusnahkan patung Al-Uzza di Nakhla. Menurut kepercayaan Arab Jahiliyah, Al-Uzza adalah patung dewi terbesar di situ. Ia sering disebut oleh masyarakat Arab saat melafalkan sumpah. Khalid bin Walid melaksanakan tugas itu dengan bergerak menuju ke Nakhla, lalu menghancurkan patung Al-Uzza. Setelah itu penyembahan patung pun berakhir. Yang ketujuh, penyerahan kota Taif. Kota Taif pernah mencatat sejarah ketika penduduknya mengusir Nabi Muhammad SAW saat berdakwah di sana. Setelah beliau dan umat Islam berhasil membebaskan Mekah, kaum Bani Thaqif bersikeras tidak mau tunduk kepada Nabi Muhammad SAW.
Nabi dan tentara Islam lalu mengepungnya dalam waktu yang cukup lama. Tetapi akhirnya rombongan mereka datang ke Mekah di bulan Ramadan tahun ke-9 Hijriah dengan menyerahkan kota Thaif sebagai tanda menyerah. Patung Al-Lata yang dipuja selama ini akhirnya dimusnahkan. 8. Pembebasan Andalusia atau Spanyol. Andalus adalah nama Arab yang diberikan kepada wilayah-wilayah bagian semenanjung Siberia yang diperintah oleh orang Islam selama beberapa waktu mulai tahun 711 sampai 1492 Masehi. Pada tanggal 28 Ramadan tahun ke-92 Hijriah, Panglima Islam bernama Tharik bin Ziyad dikirim pemerintahan Bani Umayyah untuk menawan Andalus. Tharik memimpin armada Islam menyeberangi laut yang memisahkan Afrika dan Eropa. Setelah pasukan Islam mendarat, Tharik membakar kapal-kapal tentara Islam agar mereka tidak berpikir untuk kabur. Akhirnya Andalus ditawan dan menyelamatkan rakyatnya yang dizolimi. Islam pun bertapak di Andalusia selama 8 abad dan merusak peradaban yang tinggi nilainya kepada dunia barat. 9. Tentara Islam mengalahkan tentara Mongol. Pada tahun 126 sampai 1405 Masehi, kaum Mongol melebarkan penaklukannya hampir di semua benua Asia. Menurut catatan, kekaisaran penaklukan mereka meliputi seluas 33 juta kilometer persegi. Jenderal tentara Mongol dikenal sebagai Genghis Khan. Dalam misi penaklukan itu, mereka membunuh lebih dari 1 juta rakyat negara yang dikalahkannya. Penaklukan mereka menjangkau sampai ke Moskow dan Kiev. Pada tahun 1258, tentara pimpinan Jenderal Hulagu Khan merebut kota Baghdad yang menjadi kemegahan dinasti Abbasiyah. Dalam serangan itu banyak umat Islam terbunuh dan banyak buku karangan sarjana Islam dibuang ke dalam sungai Efrat dan Jadlah, sehingga airnya menjadi hitam karena tinta. Pada 15 Ramadan 658 Hijriah bersamaan 1260 Masehi, tentara Islam bangkit membuat serangan pembalasan. Tentara Islam dan para ulama pimpinan Sultan Kudus dari dinasti Mamluk Mesir mendatangi Palestina setelah Mongol menguasainya. Kedua belah pihak bertemu di Ain Jalut. Dalam pertempuran itu, tentara Islam meraih kemenangan dan berhasil menawan Kit Bukanoyen, seorang letnan Kristen yang memberi nasihat kepada Hulagu Khan untuk menyerang Baghdad. Kit Buka akhirnya dieksekusi. Kemenangan itu adalah sesuatu yang luar biasa saat Mongol yang terkenal dengan kekerasan akhirnya dapat dikalahkan oleh tentara Islam. Dan yang ke-10, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Bagi umat Islam Indonesia, Ramadan adalah saksi sejarah puncak perjuangan kemerdekaan para ulama bersama umat Islam. Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah atau tepatnya 17 Agustus 1945 adalah hari saat masyarakat Indonesia mendeklarasikan cita-citanya yang sempat terpendam, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Allah mewajibkan kamu berpuasa karena dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dan dibelenggu setan-setan, serta akan dijumpai suatu malam yang nilainya lebih berharga dari 1000 bulan. Barang siapa yang tidak berhasil memperoleh kebaikannya, sungguh tiadalah ia akan mendapatkan itu untuk selama-lamanya. Hadis riwayat Ahmad An-Nasyai dan Baihaqi. Itulah beberapa kejadian bersejarah yang kami rangkum dari berbagai sumber. Sangat penting dan perlu kita ketahui sebagai umat muslim. Sungguh, perjuangan kita saat ini sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan para pejuang Islam maupun tanah air di masa dahulu.
Semoga kita semua bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah ini. Wallahu a'lam bishawab.